Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gigi Rangga akan mempresentasikan UTS Deep Learning R01. 1. Definisi dari neural network dan apa saja hasil dari sistem kerja neuron tersebut. Division neural network atau disebut ANN adalah salah satu algoritma supervised learning yang populer dan juga bisa digunakan untuk semi-supervised atau unsupervised learning. ANN menghasilkan model yang sulit dibaca dan dimengerti oleh manusia karena memiliki banyak layer dan sifat non-linear. ANN memiliki neuron atau node (vertex). Secara matematis, terdapat fitur vektor X yang menjadi input bagi neuron. Neuron akan memproses input X melalui perhitungan jumlah perkalian antar nilai input dan synapse wake. Output dari neuron adalah hasil fungsi aktivasi dari perhitungan jumlah perkalian antar nilai input dan synapse wake. 2. Aktivasi fungsi yang dihasilkan dari sistem kerja neuron berfungsi untuk menentukan apakah neuron tersebut aktif atau tidak. Yang dimaksud dengan aktif adalah sistem kerja neuron dari aktivasi fungsi bekerja sesuai perintah ketika dijalankan. Soal nomor 3. Jelaskan definisi, proses, fungsi, dan contoh dari supervised learning dan unsupervised learning. Supervised learning adalah sebuah metode dengan nada latihan. Metode yang dimaksud yaitu metode regresi, ANN atau Artificial Neural Network, dan SVM atau Super Vector Machine. Unsupervised learning adalah sebuah metode tanpa adanya latihan dan tanpa ada guru. Teacher sama dengan label dalam data. Misal, kita punya sekelompok pengamatan atau data tanpa ada label atau output tertentu. Maka dalam unsupervised dilakukan pengelompokan data tersebut ke dalam kelas yang kita kehendaki. Metode unsupervised yaitu cluttering dan sum atau self-organizing map. Contoh supervised dan unsupervised learning. Sekelompok mahasiswa di dalam kelas. Seorang dosen akan mengelompokkan beberapa orang ini ke dalam beberapa kelompok. Misalkan jumlah kelompok ada 4. Maka mahasiswa dikelompokkan menurut kesamaan ciri-ciri atau atribut berdasarkan indeks prestasi, jarak tempat tinggal, atau gabungan keduanya. Dalam dua dimensi sumbu X mempresentasikan indeks prestasi, sumbu Y mempresentasikan jarak tempat tinggal. Teknik unsupervised-nya, mahasiswa sebagai objek dari tugas kita. Bisa dikelompokkan dalam 4 kelompok menurut kedekatan IP dan jarak tempat tinggal. Pengelompokan ini diasumsikan dalam satu kelompok. Anggotanya harus mempunyai kemiripan yang tinggi dibanding anggota dari kelompok lain. Teknik supervised contohnya, output dari unsupervised dipakai sebagai guru dalam proses training dengan menggunakan teknik pengenalan pola. Dan dalam pemisah data training dan data testing atau pelatih, maka diperlukan soal nomor 4. Jelaskan bagaimana machine learning muncul sebagai bagian dari AI. Machine learning muncul sebagai bagian dari AI karena dengan adanya kecerdasan buatan sangat ramah dan juga membantu manusia karena pekerjaan manusia dapat dibantu atau digantikan oleh AI atau mesin yang sudah dikonfigurasi untuk mengerjakan sesuai dengan perintah manusia. Soal nomor 5. Jelaskan tentang deep learning berdasarkan video pembelajaran 1 dan 2. Video 1 dan 2, deep learning atau yang bisa disebut dengan neural network merupakan teknik yang meniru struktur saraf manusia. Deep learning saat ini banyak diaplikasikan ke dalam kecerdasan buatan atau AI. Semakin banyak neural network-nya, maka semakin tinggi juga peluang untuk berfungsinya. Soal nomor 6. Jelaskan peranan TensorFlow dan keras dalam deep learning, serta perbedaan antar keduanya. Keras adalah API dengan jaringan saraf tingkat tinggi, membantu jalannya deep learning dan kecerdasan buatan. Keras ditulis dengan bahasa pemrograman Python dan mampu dijalankan pada TensorFlow, JNTK, atau Theano. Keras merupakan neural network library yang mudah digunakan. Fitur yang menonjol dari keras yaitu 1. Keras merupakan antarmuka tingkat tinggi yang menggunakan TensorFlow dan Theano sebagai backend-nya. 2. Keras dapat berjalan lancar di kedua GPU dan CPU. 3. Keras mendukung hampir semua model jaringan saraf sepenuhnya, dan lain-lain. Yang model ini dapat digunakan untuk membangun model yang lebih kompleks. 4. Keras adalah kerangka Python yang membuatnya mudah untuk
dan dijelajahi atau dipelajari. TensorFlow adalah koleksi software open source untuk komputasi numerik yang menggunakan grafik aliran data. Node pada grafik menunjukkan operasi matematika, sedangkan tepi-tepi grafik menunjukkan susunan dan multidimensi atau tensor yang dikomunikasikan antar tepi grafik. Arsitekturnya yang fleksibel dapat dimanfaatkan untuk menerapkan komputasi ke satu atau beberapa CPU atau GPU dalam desktop, server, atau perangkat seluler dengan cukup menggunakan satu API. TensorFlow ini digunakan sebagai backend dari keras, yang artinya adalah TensorFlow sebagai bagian dari belakang layar dari sebuah aplikasi atau website dengan menggunakan bahasa pemrograman Python dan dikombinasikan dengan library keras dari Deep Learning. Soal nomor 7. Jelaskan neural network berdasarkan supervised learning. Supervised learning adalah metode neural network belajar dari pasangan data input dan target. Pasangan ini juga disebut training pair. Biasanya, jaringan dilatih dengan sejumlah training pair di mana input vektor diaplikasikan ke nilai output, lalu hasil output akan dibandingkan dengan target output. Vektor-vektor dalam training set diaplikasikan seluruhnya secara berurutan sampai training menghasilkan error yang paling kecil. Model neural network yang menggunakan fast learning adalah A. Model back propagation, B. Model bidirectional associative memory, C. Hopfield network. Sekian dari presentasi UTS saya kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.